Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Lisha Putri dari kelas Teori Organisasi R01. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang komitmen organisasi. Jadi langsung saja kita mulai. Menurut penelitian Baron dan Greenberg, tahun 1960 menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat dalam diri individu terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan, sehingga individu tersebut akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya, komitmen organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi efektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk tetap berada dalam organisasi. Dalam menjalankan suatu organisasi, pastinya terdapat struktur organisasi yang merupakan tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Nah, dalam pembuatan struktur ini ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Dimensi utama komitmen organisasi adalah suatu sikap atau perasaan yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Nah, dalam dimensi tersebut terdapat tiga dimensi utama komitmen organisasi, yaitu hasrat, keinginan, dan keyakinan. Nah, untuk hasrat, yang pertama itu hasrat. Jadi hasrat itu merupakan dimensi yang menggambarkan perasaan positif dan emosional karyawan terhadap organisasi, seperti rasa bangga, cinta, dan loyalitas yang timbul dari pengalaman positif dalam bekerja. Kemudian, yang kedua ada keinginan. Keinginan ini merupakan dimensi yang menggambarkan keinginan karyawan untuk tetap bekerja di organisasi karena adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh serta digaji yang tinggi atau jaminan pensiun. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan. Nah, jenis dimensi ini menggambarkan keyakinan karyawan terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh organisasi seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis komitmen. Jadi jenis komitmen ini terbagi menjadi tiga, yaitu effective commitment, normative commitment, dan continuous commitment. Untuk effective commitment yaitu komitmen yang muncul dari dalam diri sendiri untuk menjadi anggota dalam organisasi. Jadi perasaan ini timbul secara alamiah dengan berkomitmen terhadap perusahaan yang dilibatkan. Nah, proses terbentuknya ini dibagi menjadi tiga, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik individu, dan pengalaman pribadi. Kemudian ada normatif komitmen. Nah, jenis komitmen ini terjadi karena adanya timbal balik. Jadi dia merasa harus tetap ada di organisasi tersebut karena dia digaji. Selain itu, dia juga suka dengan organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada continuous commitment. Komitmen ini bisa dibilang komitmen yang paling rendah levelnya karena tidak ada ikatan emosional. Jadi hanya hubungan transaksional biasa. Jadi individunya ini sama sekali tidak memiliki rasa loyalitas sama sekali. Selanjutnya terdapat indikator dari ketiga jenis komitmen ini. Nah, untuk yang pertama, indikator dari efektif komitmen ini, individunya memiliki ikatan emosional. Jadi dia merasa bagian dari organisasi tersebut tanpa pamrih. Nah, kemudian indikator normatif komitmen. Individu dengan normatif komitmen yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Normatif komitmen memiliki hubungan yang positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan seperti job performance, work attendance, dan organizational citizenship yang akan berpengaruh pada suasana pekerjaan. Kemudian indikator dari continuous commitment akan bertahan pada suatu perusahaan yang karena memikirkan kerugian apa aja yang akan terjadi jika dia keluar dari perusahaan tersebut. Individu dengan continuous commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional,
Tetapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut, dia akan mengalami kerugian besar jika dia meninggalkan organisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka individu ini tidak dapat diharapkan memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika tetap bertahan, pada tahap selanjutnya individu tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Dan hal menarik lainnya, semakin besar continuous komitmen seseorang, ia akan semakin bersikap pasif atau membiarkan saja keadaan yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian lanjut, untuk variabel penentu sikap dan komitmen ini dibagi menjadi dua, yaitu pribadi dan organisasi. Jadi di pribadi ini ada usia, terus pekerjaan, dan masa jabatan. Nah, di organisasi itu terdapat nilai-nilai organisasi, rancangan jabatan atau posisi, dan gaya kepemimpinan. Nah, tingginya komitmen anggota organisasi terhadap organisasi bisa dilihat dari ketika organisasi itu bisa menciptakan kepuasan kerja bagi anggota organisasinya. Oleh sebab itu, organisasi diharapkan dapat mengakomodir atau sedikit menyesuaikan nilai-nilai yang dimiliki dengan nilai-nilai, serta organisasi dapat menjadi tempat untuk para anggotanya memunculkan inovasi dan menjadi pribadi yang memiliki kreativitas, sehingga hal tersebut secara otomatis dapat mendorong produktivitas para anggotanya. Kemudian, ketidakpuasan kerja itu meliputi tingginya tingkat pergantian pekerja, tingginya tingkat ketidakhadiran pekerja, kemudian rendahnya rasa kekeluargaan atau rendahnya keterikatan emosional, tetapi lebih pada transaksional. Kemudian meningkatnya keluhan dan tuntutan, kemudian dapat juga terjadi pemogokan, pencurian, sabotase, dan perusakan. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir dalam pemberdayaan untuk memperkuat komitmen organisasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, rancangan jabatan yang menantang. Yang kedua, integrasi kepentingan pekerja. Lalu yang ketiga, menimbulkan komitmen dengan rasa kepercayaan. Menciptakan komitmen dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian yang keempat, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan pengembangan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat. Yang kelima, dapat dilakukan sistem imbalan intrinsik. Yang keenam, membuat kebijakan dan program-program yang menunjukkan adanya tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, menjadikan visi dan misi organisasi sebagai sesuatu yang karismatik. Yang kedelapan, segala sesuatu yang baik dalam organisasi dijadikan sebagai budaya organisasi yang dijaga oleh generasi berikutnya. Yang kesembilan, jadikan semua unsur dalam organisasi sebagai suatu community di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, rasa memiliki, kerjasama, berbagi, dan lain-lain. Yang kesepuluh, mempelajari atau identifikasi jabatan yang membuat pekerja tidak puas dan harus didesain ulang. Dan yang terakhir yaitu melakukan survei atau riset terhadap karyawan. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.